Tapi gue bingung deh. Maksudnya ada nggak di sini yang suka sama Fitri real gitu loh? Ada nggak? Menurut gue kayak tidak layak untuk disukai gitu loh. Ngerti nggak sih? Menurut gue ya, untuk ke Fitri ini nggak ada yang layak untuk disukai. Misalnya at least oke, kalau suka kaya oke lah dia kaya, let's say ya. Terus apa yang harus lo sukain dari sosok dia? Gue bukan menggiring ya, cuman maksud gue, lu tuh apa? Ngerti gak sih maksud gue? Kayak lu tuh apa? Lu tuh siapa? Gitu. Kedua, dan lu tuh terlalu berisik. Lu tuh muncul di muka bumi ini cuman ngebahas apa? Ngebahas Niki lagi. Capek. Lu tuh capek gak sih, Pit? Demi Allah, gue aja ngeliatnya capek. Lu kalau ngebahas Fitri apa? Mau ngebahas rumah lu, nggak laku juga, sayang. Gak ada yang pengen tahu seharian lu, monyet. Gue dari awal muncul aja gue nggak suka tahu kayak ini apa sih? Nggak layak disukai, coba cek coy, coba naik dong, nyet, monyet. Pertama, gue bukan pegawai Nikita Mirzani atau apapun bekerja di naungan Nikita Mirzani, enggak ya monyet. Terus gue kayak, lu yang coba pengen tahu keunggulannya apa? Keunggulan dulu deh, keunggulan. Kalau orang suka sama Niki karena Niki artis, let's say gitu. Oke, ini apa? Gue terlepas deh dia mau dibilang anak durhaka, anak apa. Yang pada suka nepos itu cuman FOMO. Oh iya benar. Benar sih. FOMO aja. Gua nge-hate Niki. Yaudah gue gabung sama Fitri gitu kali ya. Itu kali ya. Fitri benalu. Ya emang benalu di setiap orang. Dan si Bulbul apa keunggulannya? Apa katanya? Maksudnya? Nenek Tapasya yang lo bangga-banggain juga. Kan gue nanya keunggulannya apa? Kok keunggulannya apa? Artis. Kok mulutnya tukang bully misalnya. Lo ngerasa dibully. Ya lo berkaca pada diri lo sendiri. Ya. Nih. Artis gak punya temen artis, emang lu tahu? Lu kan gak dekat, makanya lu juga gak tahu. Kasian. Kamu tuh cuma netizen kampung, sayang. Lu cuma tinggal di kampung. Ya sebenarnya tuh lu ngefans sama Niki, tapi kayak lu gak dianggap aja. Terus lu sakit hati. Terus lu ngoceh-ngoceh, terus jadi haters. Keca ini artis apa banyak, saya filmnya banyak. Ya, kaya raya. Coba sebut lagi. Pengusaha apa? Nauzubillah ngefans sama dia, nggak apa-apa. Nggak ada yang masalah lu jadi fansnya juga, monyet. Ya lu fans aja tuh. Sama yang lu pengen, yang lu yakinin, lu fansin. Udah, gue mah hidup masing-masing, repot. Siapa aku? Halo, levelnya tinggi. Ada paus. Hamster. Lucu banget. Kok nggak muncul pop-upnya sih hamsternya? Ngambil. Lucu.
Di belakang mesin cuci, kepala lu kotak. Siapa aku? Kamu kalau mulai bingung jati diri, kamu telepon aku ya. Menit, nggak tahu. Tapi gue senang tau ngeladenin haters itu. Mereka tuh sebenarnya cuma pengen didengar. Orang kaya sesungguhnya nggak berisik betul. Lihat Ibu Ata. Bu Ata, Bu Ala. Ibunya Tasya Farasya. Di mana ya? Coba orang kaya banget ini. Berisik. Karena nggak kaya beneran, belum kaya beneran, belum. Ya. Gimana kamu Bintang? Bintang mau bilang 100 tahun, 200 tahun, 20 tahun, terserah Bintang. Sebut nama dong. Gua aja nyebut nama Fitri. Fans-fans lu nyebutnya Bulbul, Niki Bul. Yang benar dong. Makan somai Pasar Senen Akwat. Iya, yang dikasih giveaway 100 ribu lah, itu yang jadi fansnya dia. Seneng tau ngeliat dia kegilaan sendiri beserta pengikut-pengikutnya yang dibayar itu. Hidup gue mah tenang, nggak komal-komal. Walaupun gue hidupnya biasa aja, kaya banget sih. Cuman maksud gue kayak nikmat. Punya dokter Oki, pada bodoh apa gimana sih? Capek gue. Betul. Amin. Duh, gue aja nggak ikut campur masalah orang. Terlalu dalam. Kalau pada pintar, gue nggak suka sama Nedol, gue nggak suka sama Fitri gara-gara apa? Berisik, demi Allah berisik. Gue tuh sampai capek, gue sampai udah tahap capek kayak not interest, not interest, not interest di TikTok. Lu tuh berisik. Menyuarakan anti bully, dianya membuli. Kayak mana konsepnya? Loh, pembahasannya A loncat ke B, loncat ke C, loncat ke D dengan inti permasalahan yang adalah dia benci, dia sakit hati sama Niki. Apa? Apa konsepnya lu tuh apa? Lu masih gak ngerti. Nih, lu benci.
Kita belajar dulu ya guys. Lu benci sama temen lu. Kalau gue diajarin sama orang tua gue benci, yaudah lu benci. Gak usah sampai mengungkit-ungkit. Kalau ngungkit-ungkit jatuhnya dendam banget gak sih itu mah? Dendam lu tuh kenapa gitu? Kita samain dulu satu pikiran yang maksud gue kayak, gue pernah benci sama orang. Sebutlah namanya ini. Tapi gue juga merasakan kasus yang sama sih. Ketika gue membenci dia, dia membenci gue. Ini kasus gue ya. Kasus gue yang kemarin. Gue gak ada masalah. Terus tiba-tiba gue jadi ada masalah nih. Gara-gara ada kompor. Terus tiba-tiba ini orang nge-DM. Terus tiba-tiba dia live. Sama, polanya sama banget sama kayak Fitri. Pas kasusnya naik, yang masalah utang gue di-up. Terus dia live. Barengan Komalan sama ini. Ya. Wah, nyebut nama gue si Icat itu. Ada utang ini. Terus tiba-tiba fitnah gue punya utang arisan. Banyak fitnahnya. Banyak. Sama, polanya sama banget sama orang yang benci. Polanya sama banget kayak Fitri. Ya, nah ini tuh sama, maksud gue, itulah cara orang membenci. Ada nggak gue bales? Ada nggak gue naikin VT gue satu aja nyebut nama si on air ini? Nggak ada, gue mah nggak ada. Tapi yang sana sibuknya, demi Allah si Torrent Air ini sibuk dari A sampai Z sampai D sampai detik ini masih sayang ya. Tapi apa? Nggak gue ladenin. Ya kan? Maghrib lu maghrib mampu lu ya, nggak ketolong lu. Nah udah gitu baru sadar, berarti si Nedol ini, si Fitri ini tuh begitu konsepnya, sakit hati. Halo, kalau ngungkit fakta masih diterima lah, ini fitnah halu. Nah kayak gitu. Itu sama polanya sama. Kata gue si gentong air yang berantem sama gue gabung tuh sama Fitri. Gabung sayang. Gabung. Pokoknya gerombolan orang yang sakit hati, kamu silahkan bergabung sayang. Ya, lu mau sakit hati sama gue gabung. Gabung ke sana. Ya. Coba pengen lihat yang ngatain gue maghrib tuh apa? Isa. Naik lo monyet. Naik Koko Aiman. Pengen lihat gue nyalain kamera lu. Nyalain kamera lu. Nyalain kameranya. Jangan cuma bacot. Nyalain kameranya. Nyalain kameranya. Nyalain. Maghrib banget ya. Maghrib banget. Nyalain, bacot lu kegedean. Nyalain kamera lu, nyalain. Mau mati lu aja nggak nyalain kamera. Filter lu aja nggak ada tuh, nggak ada. Lu tuh nggak nyalain kamera. Maghrib. Lanjut, cuman gitu doang. Kata-kata lain. Kata-kata lain. Halo. Takut. Bacot lu cuma sampai situ doang. Ngatain gua maghrib. Heh. Ya, mental pembantu, cupu, ya miskin naik. Dan maghrib, lu aja nggak jelas, ya pengecut, kempe. Mana lagi yang ngatain? Naik. Nah si bintang bacot ini juga pengen lihat nih. Si bintang bacot ini dari tadi nggak bisa di-invite, miskin. Orang mau blokir dari mana? Gue mah naikin. Kok ada yang ngatain gue naikin. Pengen lihat yang ngatain gue maghrib tuh sampai mana gitu. Cakep banget. Thomas Jordi lu. Hah? Yang ngatain gue tuh pengen lihat
Apa ya Farel Bramasta lu gitu, pengen lihat gua. Karena yang cakep-cakep pada diam, kalau yang jelong berisik jadinya. Ya, lagi cepet, ayo, ayo, tuh kan haters itu sekalinya diladenin langsung pada takut, diam langsung, diam. Ayo, ada lagi nggak yang bacot? Ayo, gue naikin. Mumpung gabut sayang, mumpung kakak nggak ada kegiatan hari Minggu ini. Ya, kakak lagi nggak ada kegiatan, kakak lagi pengen baku tumbuh, kakak akan naikkan orang-orang yang kayak setan. Bintang, coba dong dibuka akun kamu tuh Bintang. Coba suruh Bintang ini naik, pengen lihat si Bintang ini pasti bocil sih, dari kata-katanya sih bocil. Nih, si Bintang itu suruh naik dong. Tang, naik Tang. Boti sekarang Judes ya, naik Lori, monyet. Nggak bisa di invite juga ya. Itu kan yang Bintang mau, terkenal kan? Itu kan yang pengen Bintang mau. Iya kan? Itu kan Bintang ya. Kalau mental Bintang udah sekiranya nggak sanggup, jangan bawa-bawa nama Icat. Oh, pergi mampuy. Ya, ngilang, bener. Karena rata-rata pada bacot doang. Kayak tadi, maghrib dinaikin, hilang, terus gak ngetik lagi. Mentalnya down. Mentalnya kena break dance. Abis itu minum pil anjing sayang ya. Kakak tuh mesti hari ini pergi, tapi temen kakak masuk ke rumah sakit ya, jadi pergi. Jadi waktu kakak tuh gabut, ngerti nggak? Kalau orang gabut apa? Ya kita lakukan saja ya, bertengkar dengan haters. Kapan lagi kita bertengkar dengan haters sayang? Ya mumpung ada waktu loh. Biasanya Senin sampai Minggu saya full. Ya mumpung ada waktu, mumpung ada kegiatan kayak mana sayang? Kita ladenin orang. Kakak nggak pernah ngebulbul ya, kakak tidak pernah bulbul. Dia berbuat apa, gue berbuat balik. Nah, gitu. Tapi tetap ngebulbul. Tapi setidaknya gue kan nggak mengaku diri gue duta anti bully sayang. Ya, duta anti bully tiba-tiba ngebully, konsepnya apa sih? Doain ya, semoga cepet deh. Biar gue juga bisa bikin konten, biar gue bisa bebas. Konten gue yang terakhir, like dong ya. Lu mah kalau orang kaya, lu pada like. Dan konten kakak makan, lu susah banget nge-like ya, monyet ya. Pada 300 orang, kalian keluar dulu masuk ke VT aku yang terakhir. Ya, kalian tuh pemalas gitu. Ya. Jujur. Nih, 370 orang. Lu tahu kan, gue tuh orangnya gimana. Mulai sekarang, gue sudah tidak mau ikut campur dalam urusan permasalahan Nikita Mirzani. Itu gue udah gak mau. Ya, nggak ada gue bahas sidangnya, nggak ada gue bahas alurnya seperti apa. Yang menurut gue sebagai netizen gue melihat janggal, itu baru gue ikutan. Itu kalian harus catat. Dan kalian tanya, setiap kakak ada di ruang sidang, setiap kakak ada di pengadilan, kakak tidak pernah ada di ruang sidang. Karena apa? Kakak menghargai teman-teman yang datang ke sana. Tempat duduk terbatas sayang. Ya, teman-teman yang fans-fansnya Niki sudah pengen datang, pengen ketemu Niki. Kalau gue kan bisa ada akses untuk bertemu kan Niki. Gue hargain itu, kalian sudah datang jauh-jauh. Dan keluarga yang paling pertama. Itu yang aku duluin. Terus satu tempat duduk itu berarti. Jadi kalau misalnya gue ada di dalam, otomatis satu orang dong. Kasihan dong orang. Ya kan? Terus kakak gak mau ikut campur. Nah kenapa kakak selalu ngomong si Fitri ini annoying, Fitri ini berisik?
menurut kakak emang terlalu berisik deh. Ya, gue tuh nggak bisa ngelihat kayak kenapa FVP gue jadi lu terus, semakin gue benci, semakin gue not interest, TikTok akan memberikan itu terus. Dan menurut gue dia terlalu bacot. Ngerti nggak lu kalau orang bacot? Terima kasih Aida. Ya kan, itu doang. Gue nggak ada ngebully lo. Rumah lu apa, gue nggak ikutan ya, mau rumah lu dari kayu bakar, kayu manis, kayu cengkeh, gue nggak peduli Pit, demi Allah Rasulullah. Tapi please lu jangan too much. Lu tuh sekarang udah too much, berisik. Dan rakyat ini udah nggak mau sebenarnya dengar lu, tapi lu tuh kepedean. Ngerti nggak sih? Dan kan tentu ya, gue udah capek. Itu pas Sunan siapa? Sunan siapa? Emang ada? Pada gila deh. Capek, gue juga capek ngeliat lu tuh, capek banget. Fitri, gue tuh cuman, gue kalau ketemu gue gini, sumpah gue mah kalau ketemu dia, ibu tuh jangan kurang ajar ya, ibu jangan muncul lagi deh di muka bumi ini. Maaf itu. Oh, Sunan Kalijaga beneran itu? Bang Sunan, ya, hak dia klarifikasi katanya. Ya gue tuh nggak mau, gue tuh kalau ketemu gue gitu, ibu jangan muncul di FVP saya nggak, ibu saya capek ngeliat ibu demi Allah. Wah, aku tuh udah enak banget ngeliat Fitri. Capek. Dikit-dikit klarifikasi, dikit-dikit undang wartawan, dikit-dikit ini. Gue tuh banyak banget wartawan yang cerita, kak tahu nggak si ini. Terus gue nggak peduli, gue nggak suka sama Fitri, bukan berarti gue harus ikutan membulbul. Tapi lu tuh udah annoying, banget. Hal kecil aja lu jadikan masalah besar, dan lu tuh penggiring opini. Jatuhnya apa, lu juga tukang bulbul Fitri. Lu tuh penggiring opini dunia deh gue rasa ya. Kakak berani nggak? Kalau main fisik pasti nggak boleh dong. Cuman gue paling gitu loh. Ibu stop bu, stop. Saya capek ngeliat ibu. Kalau ibu cantik gak apa-apa. Ibu biasa aja bu. Saya mau bilang jelek gak enak. Saya mau bilang ibu keriput gak enak. Cuman gimana bu ya? Cuman banget tuh. Saya udah capek ngeliat ibu ada di FYP saya bu. Saya sudah not interest tapi selalu dikasih lagi bu. Ibu tuh selalu ada lagi. Ibu bisa ditarik cowoknya sekarang aja gak bu? Cuma saya nggak suka ya, jadi terserah. Gue nggak ada niat ngebully, bukan gue karena gue temennya Nikita Mirzani dan Mail Seputa terus gue benci Fitri, enggak. Cuman gue udah enak, ini udah tahap gue enak banget. Apalagi kemarin jaket ngaku-ngaku, gue udah enak. Jadi walaupun kita ini bernafas atas izin siapa, izin Fitri, itu aku nggak suka. Tapi aku nggak mau ngeliat muka ibu lagi ya. Bu, saya tahu kalau ibu nggak dicepol begini bu, ibu kalau nggak dicepol begini itu mendoyot bu, saya tahu bu, makanya bu selalu cepol tiap hari bu. Soalnya lah bu, saya upset. Tapi bu selalu menghantui saya udah mulai stres bu. Saya harus ke psikiater. Dokter saya yang cinta mengke. Ya, ya. Terima kasih dokter. Jangan muncul lagi deh Fitri. Kalau Fitri ada lagi tuh kayak mana? Gimana cara memberhentikan dia tidak ada di media sosial ini? Suspend akunnya bersama-sama. Gimana? Duh, ada request naik lagi. Duh, serem, coba kita tanya dulu. Ayo, suspend yuk. Kenapa sih ngomong mukanya melorot aja kok kayaknya sungkan banget? Tuh kan mukanya emang melorot, katanya punya salon. Kenapa mukanya melorot? Nggak pernah treatment tarik benang ya? Atau tarik benangnya gagal karena udah nggak sanggup, terlalu ngedoyot mukanya. Ya, jadi nggak sanggup. Benangnya aja menyerah loh benangnya. Kalau gitu emangnya masih disaring, masih ya udahlah, gua mah nggak ikut-ikutan. Hah? Benangnya gimana? Benangnya aja nggak sanggup nahan beban mukanya, coba. Dia harus pakai benang ini dok. Dia harus pakai benang Benang karung goni. ketebalan. Dia hantu pula. Katanya dia gini,
Seneng banget ya, ngefans banget ya sama aku. Ini ngapain ngefans sama Jutun the Doll, ha? Sama orang dapat hartanya jadi Jutun the Doll, ngapain ngefans? Ih, dari Emang duit ada yang haram. ngefans sama dia ya? Iya, dibilang gua ngefans, katanya ngebahas dia terus. Elunya aja ngapain ngebahas Doktif sampai akhirnya kena mentalnya. Komennya di filter, komennya ya nggak sanggup lagi ya. Kalau setiap mau ngejelekin Doktif, komennya ngebelain Doktif. Ketian kena mental dia. Gimana, Bang? Di rumah? Aku lagi di rumah. Rumahnya mana? Rumah yang di Pondok Indah dong. Gimana sih? Oh. Kamu PT-PT sama dokter Ogi rumah itu. Ya Allah, itu terkocak sih aku ke sana terus nggak ada orang, kayak apa sih konsepnya? Aku juga mau ketawa. Pede banget tadi dipikir ada orangnya. Terus gue tuh nggak ada doktif kan, jadi kayak cuma fokus kayak kok dokter Oginya nggak ada. Terus baru ada doktif di situ. Jadi di situ rumah itu adalah sekarang menjadi kepemilikan Doktif gitu. Kan nggak ditanyain surat ini kan? Surat sertifikatnya kan? Selama sertifikat nggak ditanya aman. Oh ya, kalau ngaku doang rumah nggak disuruh nunjukin sertifikat aman. Aman. Gitu ceritanya konsepnya. Emang ada yang suruh nunjukin sertifikat tapi ngaku-ngaku? Nggak bisa ditunjukinnya cuman bon aja kwitansi. Kwitansi yang bisa beli di warung sebelah. Kwitansi mah aku juga bisa nulis. Ya kan maklum lah lulusan kelas paket C. Astagfirullahaladzim. Ini paket C beneran. Iya, emang kan nggak kuliah dia kan nggak sekolah SMA aja nggak. Pantesan Nah ngerti kan kenapa kan? Gitu. hallucination tuh begitu konsepnya ya. Nah, iya. Bang Sunan naikin. Mohon maaf kakak di sini bukan mau baku tumbuk deh ya. Kalau Bang Sunan naik mereka bertemu. Saya jadi apa? Saya jadi penonton hore aja dong kontennya. Bang Sunan tuh juga bestinya Nepos. Mumpung kita bisa di sini, Bang Sunan nggak bisa naik. Jadi kita mau ngatain dia sama Nepos juga kagak napa-napa, nggak bisa protes dia. Iya, nggak boleh. Daripada suruh naikin orang baku hantam deh. Kemarin aja waktu gue ke rumah dokter Oki, kenapa gue malam-malam? Gue takutnya siang-siang dia datang. Terus dokter yang ono datang, baku tumbuk. Gue tuh udah nggak mau. Pas datang masih ada orang ini di rumah itu. Saya nggak kalau dokter datang terus itu datang. Siapa Suneo? Kan Suneo udah nggak bergabung lagi sama grup itu Trio Libel, udah enggak. Oh, udah enggak. Udah enggak. Jadi sekarang ada cuma Dr. Oki, Dr. Ekes doang, dia mundurkan diri. Tapi mengundurkan diri. Nggak tahu didepak kali. Kan Suneo kan begitu, troublemaker dia ya kan, ngomong apa, ini yang ngomong apa. Lipstick aja difitnah sama dia, dibilang kalau uji niacinamide sama vitamin C itu untuk makanan. Padahal akreditasikan loh, jelas banget itu untuk skincare. Lipstick aja sama Suneo difitnah, Cong. Gimana coba? Hah? Maksud gua, berarti emang konsepnya dia yang toksik. Ya itulah makanya mereka bersatu sekarang lagi duitnya Suneo lagi di ini sama Markus ya, sama Nepos ya. Nepos lagi ngedeketin si Suneo ya. Mau baku hantam lagi. Baku hantam lagi. Mau menghasut orang lagi. Iya bener. Tapi orang ngantuk orang terus. Kayak apa sih nggak hidup tenang? Kan lumayan bisa dapat duit dari sana. Yang mana yang dapat duit itulah yang dikejar. Ya kan mana namanya juga Markus, gimana? Ya Allah, kok gue sih mending jualan pagi siang malam. Nggak apa-apa gue mah. Dia ternyata kan juga jualan. Dia jualan tas ya. Bukan, tadi pagi juga ternyata lewat itu brandnya dia jualan ini sabun mahal banget coy, ya Allah, sabun yang cuma dijual di kualitas yang dijual kayak di ini nih di minimarket biasa cuma 20 ribuan, dia jual 100 ribu. Saya mending beli ini 80.000 dapat 2. Jelas brandnya legend. Nah ya iya kan. Brand apa? Ebol tahu-tahu. Tapi dia jualnya ini alasannya mau dikasih untuk pensil alis gitu katanya dia. Ya, pensil alisnya nanti pensil alis ular 2.000.
300 dapat 4 teratur sayang. Mending beli UFO. Thank you Ki, sehat selalu juga. Nah itu kasihan banget hostnya kan kagak salah ya. Hostnya yang diserang kasihan. Oh itu Dikatain gitu, dekil yang lah sendiri apalah. gitu. Mm-mm. Ya hidupnya jangan pada serang-serang. Kasihan. Kan bener kan Bang Icat, aku cerita kemarin dia pengen ngancurinnya sampai seanak. Gue tuh nggak mau ikutan membenci. Maksudnya kan kalau udah dokter itu udah capek kali yang hadapin si Monkey Station itu. Gue tuh udah sakit. Gue udah nggak mau ngeliat lu lagi, Fitri. Ya Allah, gue udah capek banget. Ya gue nggak mau ikut masalah lu, tapi lu ada terus di FVP gue. Gue udah gedek. Padahal sudah dibilang tidak suka ya, tapi kenapa ya tuh orang ya saking ngebayar. Dan lucunya dia pakai duitnya si Begeng untuk naikin dia sendiri. Jadi duit Mujair itu, duitnya Begeng itu dia ini buat dirinya gitu. Kasian banget. Ya itu makanya duitnya Begeng yang diambil habis-habisan, bukan duit dia sendiri. Aku nanya deh sama dokter. Dokter pernah sebel nggak sama orang? Kenapa? Pernah sebel dong sama orang? Pernah benci gitu? Iya, Tapi kan nggak semungkit-mungkit itu gitu sampai kayak undang wartawan untuk bertemu. nggak ada. Kita kan kalau sebelah orang biasa aja, udahlah cuekin aja kan gitu ya. Iya. Ini orang ada kelainan dan kayaknya makanya aku bilang ini mungkin dia itu apa ya, jatuh cinta banget ya sama si Nikita, terus habis gitu ditolak mentah-mentah gitu loh. Iya, tapi emang udah mentalnya juga udah begini gue rasa. Jadi aneh, menurut gue bukan manusia lagi ini ya. Iya apa ya? Sumpah deh, kayak gue udah gak ngerti lagi, kayak udah capek banget gue ngeliatnya. Boneka Annabelle kali ya? Hah? Iya, sumpah. Kayaknya waktu Annabelle dikeluarin dari kotaknya, lepas deh itu ke situ. Balik lagi ke bonekanya. Bener, nggak balik. Nah itu udah kita bilangnya Annabelle. Iya, udah dia nggak balik, dia udah masuk itu ke badannya Fitri. Sampai sebegitunya semua diurusin, sampai anak-anaknya semua diurusin. Ya Allah. Apa coba hubungannya? Ini sampai dia nyuruh orang begini-begini. Ini lu kalau sama udah pos, lu sekarang sama gue deh pos urusannya pos ya. Lu beresin tuh yang di Medan, ya kan? Lu Markusin. Yang di Jakarta Selatan, katanya kan lu hebat tuh. Ya kan? Hebat, jadi induktif tersangka di Jakarta Selatan. Kan hoax juga itu. Iya, emang grup itu kan emang doyannya hoax. Terus kok nggak malu gitu? Maksudnya begitu udah dibahas mana? Oh dia pede banget kan tersangka di Polres Jakarta Selatan. Disuruh buktiin mana? Ada nggak dia ngomong lagi? Ada nggak? Bacot doang. Bacot doang semuanya, mereka tuh grup bacot emang. Nggak ada fakta, nggak ada data. Termasuk Suneo juga gitu. Semua itu nge-hoax saja mereka. Dan mereka bersatu, berkumpul sesama tukang hoax. Ngumpul deh sayang biar dunia rame, cinta. Ya. Sudah itu belum? Apa? Sekarang dia lagi jualan, tau nggak kenapa? Apa? Si Nepos lagi sibuk jualan. Kenapa? Ngumpulin duit 244 miliar. Buat sayembara. Nggak sanggup kan dia? Coba kita tanya dulu, ibu ini kan patroli media sosial ya kan, kadang-kadang gue suka nggak buka TikTok. Dia kenapa tiba-tiba ada statement sayembara itu, Dok? Kata orang-orang sayembara Fitri 244, apa maksudnya, tujuan awalnya itu apa? Aku gua nggak tahu. Intinya sebenarnya cuma satu ya, dia ingin eksis, ya kan? Dia ingin, ya pokoknya kalau nggak nyenggol urusannya sama Nikita kan dia kan nggak bakalan naik, kan nggak ada yang tahu juga siapa dia kan. Jadi kalau dia naik, harapannya kasus-kasus yang dia pegang semakin banyak. Mohon maaf, kasus yang dipegang semakin dia lawyer. Bukan, dia tukang keranjang kuning kasus. Ya dia kerekun kasus. Oh, dia kerekun kasus, jadi kasusnya seseorang jubir. Iya, sok kenal sini, sok kenal sana, sok kenal sini, sok kenal sana, padahal enggak, akhirnya zong juga. Oh iya. Padahal yang dia lakukan juga tidak ada sebenarnya. Tidak ada, yang penting duitnya masuk. Yang si DC kan 2,5 M dia masukin.
Ada yang sampai komen gini, affiliate kasus katanya. Bener, betul. Namanya bagus banget, jadi kebagusan namanya. Affiliate kasus. Oh, berarti begitu emang konsep dia ya. Mm-mm. Sumpah Iya kakak kan? malu banget demi Allah, gue kayak capek banget gue jadi ingat dia. Kalau gue udah ketahuan bohong gitu ya, ketahuan udah gue tuh malu. Ini gak ada malu-malunya ya? Nggak ada malu-malunya, iya kan? Setelah ketahuan itu yang namanya jaket juga bukan apa. Coba dia ngelesnya kayak apa coba. Ini kalau gua mah gua cakar tuh muka gua, ya Allah malunya. Nggak ada Bang Icat, nggak ada. Grupnya Nepos, Begeng, Ular, Suneo. Itu nggak ada rasa malu, udah. Emang otaknya udah gak ada, gue rasa udah rusak tuh. Ya begitu. Nah sekarang beda nggak? Aku tanya sama Bang Icat. Karakternya sama nggak ini antara Suneo sama Nepos? Suneo udah ketahuan tuh Badan POM jelas-jelas Badan POM mengeluarkan Wetometo diduga pelanggaran penipuan ya, ada dugaan penipuan kan gitu kan? Nah, Terus dia bikin konten. Badan POM kan tidak ada tuh yang namanya ada kesalahan di produk kita. Oh buktinya sekarang kok nggak bisa jualan? Mana produk WT? Ada nggak di pasaran sekarang? ada juga. Nah kalau produknya Doktif yang kalian goreng tetap jualan tuh Doktif. Kenapa emangnya? Ayo, yang dibilang enaknya dicabut tuh jualan. Terus si Berarti bibitnya emang ular mana? emang begitu konsepnya ya. Ah, Hmm. Kadang-kadang maksudnya aku ya sebagai netizen lah, anggap sebagai netizen, lu jangan lihat emak gue siapa gitu, jangan lihat lah ya, anggap gue netizen. Siapa ya ini orang-orang tuh pada baku hantam mempertahankan harga dirinya masing-masing gitu ya sebenarnya. iya betul. Kredibilitas sebagai affiliate kasus gitu kan harus tetap terjaga kan. Jadi seolah-olah kayak misalnya itu kasusnya itu berjalan kan dengan kayak misalnya dia nyenggol Doktif itu kan tersangka di Polres Jakarta Selatan. Padahal enggak. Iya kan? Berarti kan itu kan terbantahkan Berhasil. tuh. Dok, tapi dia sebenarnya si affiliate kasus ini dia berhasil. Coba lihat, ya kita jaga masuk. Iya kan, itu berhasil loh, semua pada masuk loh, berhasil loh. Berhasil masuk maksudnya. Berarti kan sebagai kasus berhasil loh dia tuh. Terus suaminya DC udah Iya. nyetor kan masuk. Iya, tuh. Coba deh kalian kalau ada yang mau, siapa tahu abis ini Kalau kena kasus hubungin. Hubungin dia biar cepet masuk selnya, biar cepet masuk selnya. ya, Store duit ke dia. masuknya dia sendiri, dia sendiri. Tapi jadi loh Dok, maksud gua dia selalu kembali tapi dia abis itu cuci tangan. Iya, nanti ini kan si ular nih, ular kan, ular kayaknya sudah nggak mau lagi deh, soalnya udah nggak mau keluar duit, Ya udah habis. udah habis dia udah makanya dia mundurkan diri kan. Nah nanti ini kok dipanggil di Polda kan sebentar lagi dipanggil tuh dia kok dipanggil kan di Polda. Dokti mau nongkrongin Bang Icat, soalnya Dokti mau tanya, kan sempet tuh dianya kan bilang begini, Doktif dibayar oleh pengimpor merkuroy terbesar di Indonesia. Berarti dia tahu dong siapa orangnya. Dia tahu informasi itu dari mana kalau misalnya Doktif dibayar. Nah ya sama siapa? Karena Doktif sendiri nggak tahu. Siapa itu? Doktif mau nanya itu di depan Polda. Makanya Doktif mau tanya siapa itu. Tapi Doktif nanti jangan nunjuk-nunjuk begitu. Enggak, cuma Doktif pengennya live. Doktif pengen tahu. Coba sekarang gimana tingkahnya mereka pada saat Doktif live tapi di depannya Polda gitu. Gimana mereka sikapnya? Dibalikin sekarang. Ayo dong petentang-petentang kayak dulu yuk. Ditunggu sama masyarakat Indonesia. Nih males Doktif jawab satu-satu pertanyaan. Kasus SS gimana? Nah, ntar kalau dipanggil Doktif mau live kita sambil nanya siapa sih pengimpor merkuri terbesar di Indonesia itu siapa? Mumpung kita di Polda nih sekalian kita berangkat laporan. Emang ada? Ya itu makanya Doktif sendiri kagak paham dia mah ngoceh aja kagak jelas. Kadang-kadang mulutmu harimau mutu tuh suka bener ya, keceplosan sendiri, bingung sendiri. Iya makanya Doktif tuh loh kalau kamu tahu kenapa nggak kamu laporin dong. Itu kan bahaya banget kok kamu biarin. Kalau Doktif kan nggak tahu siapa pengimpor merkuri terbesar di Indonesia ini. Apalagi bayarin Doktif. Ayo dong buktikan. Siapa?
mulutmu harimau kena juga, makanya jangan jadi ular kata gue mah. Jadi penguin. Nah, Wah, aja cepet terus beres. kita lihat nanti tuh gimana, nanti pas dipanggil mau gimana tuh kelakuannya mereka. Ih seru deh pasti tuh. Oh kita mau makan-makan di sana, kita tungguin sampai dia keluar. Yang penting jangan pakai masker aja. Jangan pakai masker, jangan lewat pintu belakang sayang. Jangan lewat pintu belakang. Kita nunggunya di depan. Ya, Kita juga dua, depan dan belakang kayak mana dek? Ya. Jadi gitu kau ya. tidak lolos. Iyalah, gitu aja deh berarti ditungguin depan belakang ya Bang Icat ya. Depan belakang. Biar dia nggak bisa. Udah gitu nanti dia lari-lari lagi. Mohon maaf, saya senior, jadi saya sudah tahu apa namanya maps di Polda Metro Jaya, depan belakang kanan kiri saya sudah tahu jalannya. Jadi kan mau lewat mana? Ayo. Kemarin yang pas ketahuan itu dianya lewat belakang lari-lari. Kalau kali ini nggak tahu deh dia mau lewat mana kali ini. Nggak bisa. Karena itu aksesnya cuma lewat belakang, sama belakang kan Pahti tuh. Waktu itu tempatnya Mail di situ. Heeh. Nggak ada jalan, cuma 2 akses. Kecuali dia bisa nyebrang. Dia pindah lewat pintu, ya emang dia Kapolda bisa lewat situ, nggak mungkin. Nggak bisa. Pokoknya dia lewat tahti situ atau lewat depan. Kemarin dia lewat belakang kan mobilnya ya kan, dijemput lewat belakang dia nggak pengen ketahuan kan. Gitu. Kalau yang ini nggak tahu nanti gimana. Tapi gue baru dapat cerita ya dok. Dari kemarin saya ketemu lah sama teman lain. Gitu. Kalau bawa si ular ini ternyata memang ular dari dulunya ya. Kenapa? Ya ada cerita dari waktu dia zaman di Aceh. Dia tuh nothing di Aceh. Oh iya. Kan image-nya sangat dibuat baik kalau dia itu crazy rich gitu. Ternyata di Aceh itu orang kaya aja nggak tahu dia itu siapa gitu loh. Enggak, emang nggak tahu. Jadi yang dikemas di media sosial kan dia kaya banget. Ternyata enggak, gue belum. Bang Ica tahu nggak yang dia jualan sepatu lorok weteng itu? Tahu nggak? Nah, kenapa tuh? Kan dia di endingnya kan dia ngomong kan, ntar itu mau bikin konten lucu deh. Kan dia bilang, nanti jangan dibilang ya kalau ini KW-KW gitu. Heeh. Itu jelas pelsong. Sepatunya itu pelsong banget. Begonya si ular, dia balikin tuh sol sepatunya. Mana ada Bang Icat lorok ya, si sepatu lorok weteng itu. Dipikirnya se-Indonesia kagak ada yang punya sepatu asli lorok weteng kali ya. Itu kan di belakangnya harus ada tulisan lorok dan itu jelas banget. Ini nggak ada, polos banget solnya. Mampu. Aduh, habis gitu dibalik lagi. Aduh, gue bilang, aduh begonya. Lu kalau mau bohongin masyarakat Indonesia yang beli sepatu lu, jangan lu balik, kenapa ya? Gitu loh. Kan ketahuan jadinya, Cong. Gitu. Udah gitu jual. Tapi emang dari dulu juga suka dia ngaku loh kalau dia tuh suka beli barang KW. Ada kok di VT-nya dulu di YouTube. Gue lupa deh. Oh ngaku dia barang-barangnya KW. Gue ada beberapa yang KW, tapi lebih nyaman yang KW. Gue lupa, bener nggak, coba tanya netizen. Waktu itu gue pernah nonton, lebih nyaman yang KW daripada yang asli. Oh iya benar. Orang ada. Ngaku dia. Coba cari deh kalian, apa itu VT-nya udah hilang? Bener. Kalau emang dia udah ngaku ya berarti benar. Dia benar tuh ngomongnya. Emang pada Karena doyan sempat ada yang nagih utang nih Bang Icat ke dia. Ini orangnya yang punya piutang ke ular nih. Dia cerita, "Dok ini ya, Dok ya." Dia bilang, "Ini demi Allah saya cerita," dan chatnya juga ditunjukin ya ke Doktif chatnya. Dia bilang, dia kan punya utang nih Dok. Saya tagih lah hutangnya. Terus dia lagi nggak ada duit. Terus saya bilang, ya udah kalau gitu tuh jam tangan suami lu. Kan si Richard Mules itu loh. Ya Iya, kan iya. si Richard Mules. Wow, 4 Iya kan? Iya. Udah itu jam tangan suami lu aja sini sama sertifikatnya lumayan kan gitu. Ngaku enggak ini mah pelsong. Richard Mulusnya Pelson. Aduh, kamu kalau kayak gitu malu sama Ahmad Saroni itu aja ya, karena itu asli. Ahmad Saroni minta itu bahkan karena itu RM-nya asli sayang ya, makanya sampai menangis Ahmad Saroni. Ya lu kalau itu rumah lu dijarah, RM diambil nggak akan nangis karena apa? Ternyata palsu. Ya kan? Ya elah ternyata selama ini yang lu tampilin di media fake. Ya, Biar apa sih? Biar kelihatan mewah hidupnya. terus rumahnya
Rumahnya itu kan cuman berapa lantai tuh? 2 lantai, 3 lantai yang di sana tuh, yang di rumah dia tuh, yang rumah ular. Yang di Jakarta apa yang di sana? Yang di Jakarta, yang di Oh, aja mah 2 lantai. biasa. 2 lantai, 3 lantai sama jemuran lah. Itu kan pakai lift. Heeh. Ada tuh tanya, ngapain rumah cuman segitu tingkat pakai lift gitu loh. Itu kan. Kalau Dr. Oki kan ada 4 lantai tuh. Terus ada akses khusus Kalau kalau rumah rumahnya dokter Dr. Oki. yang di Pondok Indah itu berapa lantai yang kemarin baru launching? 4 itu, Cong. 4 Tuh, 4. lantai. Iya, Kalau jadi kan karena doktif tahu ya, Hmm. karena doktif juga ownernya, jadi doktif tuh tahu seluk-beluknya gitu. tahu ya. Iya, tahu. Nah, Hmm? kolam renang yang di rumah baru dokter itu? Oh, kolam renangnya, aduh, udah deh pokoknya itu. Tahu nggak yang tempat untuk santai-santai? Nanti suatu saat dokter pakai bikini, nanti mau ngundang si Lucinta Luna di situ pasti heboh tuh. Dia terjun dari atap kayaknya dia untuk ke kolam. Terjun dari atap, terjun ke kolam dan menjadi Seru pasti, dia pasti bikin konten begitu saking ininya nyamannya. Udah gitu kedap suara lagi. Jadi buat kalian yang berpikir, wah itu kan di tengah kota, nggak ada suara sama nggak sekali. ada berisik-berisiknya sama sekali. Itu rumah gue juga. Jadi ini bukan rumah lipat ya. Kan kalau Sinepos kan rumah lipat tuh pakai kayu bakar dia. Tahu nggak? Bentar dokter, apa namanya? Ini punya gua. Lanjut dok. Tahu nggak dia pakai rumah kayunya pakai kayu bakar, Bang Icat? Tahu nggak? Rumahku dibakar sayang, bukan kayu bakar. Emang dia nggak tahu ya ada sistem injek anti rayap gitu ya, sampai dia bilang kayu tuh supaya anti rayap dibakar gitu. Ada tuh di TikTok muncul Fursida, apalah itu. Emang mahal. Ya, cuman kan modal dong, masa pakai kayu bakar. Kayu dibakar. Enggak itu alah wis lah kok ngarang tok. Lanjut yang tadi lift gimana? Yang liftnya SS kenapa? Nah, terus habis gitu kan dokter bingung, emang rumahnya berapa lantai, ngapain dia pakai lift? Gitu loh, ya kan? Tapi mungil lumpuh. Iya, katanya dia buat konten aja sih, Dok, gitu. Oh ya udah kalau buat konten, udah dibayar lunas apa belum? Belum, gitu. Gimana coba? Di kontrakan gue kan itu kan mezanin ya. Gue kan kayaknya udah mulai capek, gue pakai lift deh. Boleh. Ya, Ya, jadi sebenarnya bener tuh udah pada pinter tuh konten buat apa? Buat flexing. Jadi dia nggak ada tobat-tobatnya. konten buat flexingnya. Terus kan VT gue tuh ada yang kayak, oh apa bedanya sama lu orang konten gue mau bercanda, lu menganggap serius, mana ada dokter Rocky, dokter detektif pamer-pamer harta, nggak ada. Konten gue yang pamerin harta mereka pada seuzon hidup lu. Oh. Aduh, duduk di kursi pijat 100 juta nggak pernah kan, lu pada diem aja. Makanya jadi netizen jangan pada kayak setan. Tapi dokter kan coba lucu banget itu, dokter kan tanya sama Rocky. Ini gimana cara nyalainnya? Kita kagak bisa nyalainnya, itu gimana? Ya Allah, ini gimana cara nyalainnya sih, Cong? Gue nyalain powernya gue on off nggak bisa nyala. Ya elah, lu punya kursi kayak begini kagak bisa dipakai pula. Aduh, gimana sih, Dek? Aduh, parah banget dah. Tapi kan kemarin waktu aku apa namanya ngasih kembang terus orangnya nggak ada, dia balas tuh. Ayah, Ica, maaf aku tadi pergi, nggak apa-apa dok, yang penting aku udah dudukin kursi mahal dokter gue gituin. Yang ada juga, aku tadi mau masuk ke kamar beb terus tidur. Cuman Gitu. ya, Itu dia ini loh, dia punya ruangan apa namanya itu, ruangan khusus buat nonton. iya, ada bioskopnya kan. Iya, ada bioskopnya, opera, small opera gitu kan. Terus masa ada yang jahat komen gini dok, dia bilang gitu, kak kan kalau tamu nggak dikenal ditaruhnya di ruang tamu yang di luar, maksudnya kan gue kenal monyetnya nih emang netizen ngajar nyuruh gue ketemu di Iya, ruang tamu bener. itu. Oh bukan, Bang Ica dipikirnya debt collector apa gimana, Debt nagihin utang, nagihin KPR, cicilan rumah. Ayo dibayar cicilan rumahnya, cicilan mobil dibayar. Itu rumah lunas loh. Hah, rumah lunas? Desainnya itu desain apa sih nama desainer si rumahnya Dr. Rocky? Gue lupa namanya. Lifetime. Nah, lifetime berapa itu? Bayar lifetime aja berapa? Sama rumah subsidi kalian aja nggak cukup bayarnya juga. Bang Icat, ayo nanti pada saat ditanya ke persidangan baru ngaku kalau itu KPR, kalau punya cicilan.
Jangan gitu. Harus ditunggu dulu dipanggil ke persidangan baru ngaku. Siapa yang di sini bisa membuktikan saya punya hutang saya kasih? Ternyata KPR juga hutang. Itu sayembara sudah dikasih Bang Icat 1 M. Lu kok kasih seorang 1 M yang mending bayar cicilan mobilnya Range Rover tua itu. Range Rover tua. Lucu lagi. Ya Allah, ya Allah. Iya benar. Aduh Bang Gimana Icat. nih kalau udah live ini kalau live masih mending banyak saringan. Kalau udah kita berdua kayak kemarin ngobrol, astagfirullah itu kok ada yang bertambah, astagfirullahalazim. Masih banyak saringan. Emang bisa dokter disaring ngomongnya kalau udah ini? Nggak bisa lah. Kalau di sini masih mending ada saringan. Kalau kita live bukan live, seru tau. Kebongkar semua itu kelakuannya Nepos. Itu kalau kita minta CCTV-nya dokter Oki, kedengeran kayaknya kita ngomong apa itu? Itu apa? CCTV-nya dokter Oki, kita ngobrol. Iya. Kedengeran itu kita ngomongin orang. Nggak apa-apa, biarin aja, nggak apa-apa. Kan kita ngomongin fakta bahwa memang pelakunya itu tukang golongan itu apa namanya Nepos atau dedol, emang fakta. Si Mambel nggak bisa naik sih. Mambel dong naik dong, lucu dia mah. Iya, kok nggak bisa naik? Kok nggak bisa di-invite sih? Ayo lah Mambel. Lu artis, lu. Akunnya Mambel satunya lagi. Seru tuh kalau sama Mambel gibahannya. Kalau dia mah ratu gibah, kalau kita mah ini apa namanya murid. Iya, kan kita belajar dibaca dari dia. Kok Mambel nggak bisa di-invite? Guys, paksa Mambel suruh naik. Ayo Mambel. Nggak bisa, dia cuma nge-add doang. Nggak bisa. Mambel yang satunya lagi. Apa sih yang satunya lagi itu namanya? Mambel staff. Oh, Mambel staff ada lagi. Ya, kayak banyak banget akun lu. Mambel staff. Dia kena suspend. Ngomong apa sih bisa kena suspend? Mambel staff enggak? Mambel cepat. Ada info nih Mambel. Ini. Ketua RT siapa lagi nih? Beda ya, bukan ya? Beda. Pada nanyain kasus SS jalan, nanti Dotif tongkrongin pada saat mereka lagi dipanggil. Dotif mau nongkrongin, tapi sekarang dipanggilnya satu-satu sih. Nggak ramean, nggak seru. Sekarang manggilnya ntar. Oh, satu-satu sih? Iya, panggilnya sekarang satu-satu nanti. Tapi kan nggak mungkin ya kalau misalnya nanti ular dipanggil kalau nggak ada babunya kan nggak mungkin ya. Iya kan asisten setia hidup semati. Nah pasti dipanggil, pasti datang deh kayaknya nemenin deh. Kayaknya nggak mungkin deh ular datang sendiri. Terus udah gitu tiba-tiba ditemenin ya dokter sebelahnya siapa bule real. Baku hantam lah mereka berdua. Yang satu nyerang SS, yang satu nyerang babunya. Seru. Aku cuma datang aku akan gini doang. Ayo. Kan katanya Oktober bakalan ada itu boxing. Iya, emang jadi nggak sih itu ditantangin diterima gitu? Jadi dong. Jadi ya. Jadi. Cubit, mana dong Mambel naikin yang Mambel staff tuh loh. Iya Mambel lama banget disuruh naik juga. Ya ganti akun cepet naik Mambel. Lab YouTube, Cupit ini Cupit ini mujairnya Doktif. Jadi Doktif bayar dia supaya jadi mujairnya Doktif gitu. Kalau Doktif mah untuk ini kan bayar, mujair itu dibayar ya Cupit ya. Biarin aja kita biar jadi kadang pahala buat kita. Oh gitu ya, harus bertahan hidup di media sosial ya. Biar tetap dapat fans ya. Kata Mambel tadi lucu banget, lagi gibahin Fitri si salah terus, kata ini lagi gibahin biar dia panas. Ya, nggak gibahin ya kalau ngerasa digibahin, ya itu urusan kamu Fitri ya. Kamu tuh urusan lu lagi Fitri. Kalau dia nggak kena mental, ngapain komennya dibatasin sih, pos? Kayak Doktif gini loh. Lu ngata-ngatain Doktif mulu. Doktif nggak pernah ngebatasin komen. Ayolah, kenapa kamu ngebatasin komen kamu, pos? Komen Gimana kita sih dia pos cemen? Umum.
Komen kita terbuka untuk umum. Iya, kenapa sih dia? Hah, kenapa dibatasin? Berarti kena mental ya, Pos ya. Kena mental kamu gak mau ngakuin ya, Pos. So, ditanyain tuh sama orang-orang yang di barisan eduktif nanya kapan sih jadi tersangka di Polres Jakarta Selatan? Gak bisa jawab, Pos. Jawablah, Pos. Dia mau ngejelekin doktif, komennya semua belain doktif. Akhirnya lucu tuh orang. Perkenalkan saya adalah kakak dari Reza Gladys. Halo. Kakak kok diblokir, Ada apa malu-maluin. itu? Kok kamu diblokir sih, Mandel? Kakak kok diblokir. Kita pakai gini aja daripada nanti ada screen record. Kalau kayak gini kan kita aman deh ya. Kakak. Aku kakaknya kayak nggak terima loh dokter ini, kadang heran aku. Halo Kakak Reja. Deh, boleh ngaku kakak itu boleh-boleh aja, itu sah ya, Teh Mambel ya. Teh Mambel itu sah. Kan ada itu masalah. Sah kakak Reza Gladys. Mana ada ngaku kakak diblokir, nggak diaku ya. Jadi Mambel itu adalah kakak yang terbuang. Jadi adik awak itu merajo, maunya kena video call juga gitu loh dok. Oh, merajo. Nanti ada video call lu sama Reja. Gitu. Pada saat lagi video call yang si NM itu, Aminiki gitu ceritanya. Hah? Dia merajo, dia salah namanya kan ditagih. Merajo itu kalau dalam Islam tuh nggak boleh 3 kali 24 jam. Mambel udah di merajo ini sudah dinesuin berapa lama Mambel? Hah? Udah seminggu. Kita itu ya kalau dulu udah nggak boleh lebih dari 3 hari kalau lagi kesel sama orang, habis gitu udah gitu nggak boleh diem-dieman kan gitu kita diajarinya. Mohon maaf tadi dokter bilang apa? Maksimal 3 hari. Itu Bu Fitri marahnya bertahun-tahun, dendam lagi Bu. Gimana Bu itu? Ya kan dia ini apa namanya, otaknya sudah dipenuhin sama judol, jadi nggak bisa disamakan sama otak orang normal. Kita ngomonginnya orang normal yuk, kita ngomong orang normal aja yuk, yang duitnya dari kerja yang lurus ya kan, yang bener, bukan dari duit jutun dedol yang bikin orang jadi tambah miskin. Dewa sendiri pengusaha cuman home dry, tempat penitipan aset. Nah itu Mampus dah, keluar dah. Gue tinggal seminggu, ambil jadi begini. Ini media sosial agak ngeri ya, say. Ya. Jadi duit kayak begitu kan bikin otak jadi nggak bener kan, jadi sengklek, jadi wajar lah. Iya dong. Sebenarnya TikTok ini kan izinnya di Indo ini kan sudah dibekukan. Betul tapi sudah dibuka lagi, sekarang udah beres. Udah beres karena indikasi iklan judal yang merajalela, belum ada akun-akun yang merajalela di setiap yang FYP. Mereka tuh nyawer, dan lucunya itu tidak ditutupi oleh masyarakat akun itu gitu loh. Itu kan sama aja kayak media promo kan. Betul. Nah terkadang ini yang harus disosialisasikan gitu loh, bahwa kalau ada akun-akun begitu, tapi ya susah juga nanti dibilang kita mutus rezeki orang. Terus menurut Mambel katanya kan ada yang bilang nih, Nepos kan bilangnya lebih baik bisnis. Kenapa? Coba jelasin. Pengen tahu Barbie. Ini gue harus ada kotak yang dimana kotak itu tidak bulat, jadi kotak. Kenapa? Kenapa dia menangis? Jadi media sosial ini tuh ada untungnya, ada minusnya.